Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di channel Bukalapak. Supir jenazah adalah sebuah pekerjaan yang mulia, tapi mungkin kurang akrab ya di telinga para millennials. Keberadaannya itu nggak bisa dipandang sebelah mata ya, kayak dia tuh nganterin jenazah, terus juga suka nolong orang yang kesusahan, itu jadi tugas sehari-harinya. Ada nggak sih dari kalian yang punya cita-cita jadi supir jenazah? Komen dong di bawah. Seperti cerita pada kali ini ya, ada Pak Andi yang kerjanya itu sebagai supir ambulans, di mana dia tuh mengantar seorang jenazah korban bunuh diri. Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya itu kayak gimana. Nah, sebelum gue lanjut, jangan lupa ya buat dukung terus channel Bukalapak dengan cara subscribe biar channel Bukalapak ini cepet jadi 1 juta subscriber. Terus gue pengen ngajak kalian semua ini untuk membobol Bukalapak. Ini bukan bobol di hack ya, melainkan bobol belanja di Bukalapak. Karena di Bukalapak ini banyak barang yang bisa kalian bobol dengan harga yang murah pol. Jadi nggak perlu tuh senggol-menyenggol, cukup download aja aplikasi Bukalapak dan siapkan jempol kalian untuk check out. Promonya mulai dari cashback 80%, terus ada juga diskon 80% dan pastinya no ongkir sepuasnya. Pasti kalian bingung ya, dari tadi tuh gue ngomong bobol, maksudnya apa sih? Nanti deh di video gue bakal jelasin semuanya ke kalian. Jadi langsung aja nih kita mulai cerita kali ini. Berikut adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi tahun 2005 atau 2006 di salah satu kota bagian Sulawesi Selatan. Andi namanya, dia berprofesi sebagai sopir pengantar jenazah. Nah, pada saat itu, dia mendapat tugas untuk mengantar jenazah yang meninggal karena bunuh diri. Mungkin karena Andi ini udah biasa sama pekerjaannya, jadi pada saat itu dia pergi sendiri aja tuh, nggak ada yang nemenin. Karena emang ya selama dia menjalani profesinya nggak pernah tuh Andi mengalami kejadian-kejadian horor ya, paling kayak nyium-nyium bau wangi atau merinding-merinding kayak gitu doang, nggak pernah tuh dia ngalamin kejadian kayak di film-film horor. Tapi entah kenapa saat itu Andi firasatnya rada nggak enak ya, entah karena jarak perjalanan yang jauh atau gimana. Andi mempersiapkan dirinya aja supaya tetap mengemudi secara safety karena emang perjalanannya bakal jauh. Walaupun begitu, beberapa teman seprofesi sempet pengen nemenin Andi. Tapi ya tetap aja Andi ini menolak entah apa alasannya. Wah, ini berani bener ya, salut gue sama Pak Andi. Kalau kata Pak Andi, berani aja lah, yang penting yakin, gitu motonya. Setelah istirahat cukup, berangkat tuh Andi ke rumah sakit. Karena kan memang nggak boleh kesiangan. Takutnya nanti malah kemalaman lagi. Karena Andi ini harus ngelewatin beberapa kota. Yakin lu, Di? Nggak mau diantar? Gue temenin deh. Tenang toh, aman kok. Tapi ini jauh loh, Di. Jangan ambil resiko deh. Awas, ntar ada yang ngintilin. Tahu rasa lu. Sialan lu, udah percaya aja sama gua, santai. Yang penting yakin. Moto Andi udah kuat, ya mau gimana lagi. Setelah semuanya beres, jenazah tuh langsung dimasukin ke mobil ambulans. Andi sendiri pada saat itu nggak tahu ya sebenarnya itu jenazah siapa. Karena katanya ditemukan tanpa identitas. Di situ Andi sanggup-sanggup aja ya, karena katanya upah yang dia dapat itu lebih gede. Nah, mungkin ini jadi alasan Andi juga. Kenapa dia nggak mau ditemenin pada saat itu? Yang penting yakin kalau kata Andi. Berangkatlah tuh Andi dari rumah sakit pagi hari ya, menuju ke salah satu kota yang ada di Sulawesi. Jadi ini beda kota, dan bahkan nanti Andi tuh harus ngelewatin beberapa tempat lagi. Gue nggak tahu ya jarak yang ditempuh itu berapa, tapi yang jelas memakan waktu kurang lebih 20 jam. Kebayangkan sama kalian jauhnya kayak apa? Jalanlah tuh Andi, dan selama perjalanan Andi ya kayak biasa-biasa aja nih di awal, aman-aman aja. Bahkan Andi juga sempat istirahat buat makan dan juga isi bensin.
Nah, waktu yang dilalui itu terasa begitu cepat ya. Mobil ambulans yang tadinya tuh lewat jalan raya yang rame, sekarang pun udah masuk ke jalan yang sepi. Jalan yang dilalui pada saat itu adalah jalan pintas ya, dimana jalan itu banyak lubangnya, mulai dari yang kecil, gede, dan lubang-lubang itu lumayan dalam ternyata. Duh, ini jalan gini amat dah, kalau si Andi saat itu. Suasana jalanan sepi bener-bener ngebuat Andi jadi merinding malam itu. Ditambah lagi banyak pohon tinggi yang berjejer tuh di kiri kanan jalan ya, membuat kecepatan Andi tuh jadi berkurang. Dia mulai hati-hati tuh karena takut kecelakaan. Diakuin ya, habis maghrib itu suasana mulai berubah. Entah kenapa firasat Andi makin lama makin gak enak. Tapi ya dia tetap berusaha positive thinking aja lah saat itu. Mobil ambulans itu terus melaju melewati medan yang lumayan sulit karena pada saat itu juga ada jalan bebatuan. Saat itu Andi tuh pengen pergi ke salah satu rumah sakit ternama di kota tersebut karena itu adalah pesan dari perawat yang ada di rumah sakit. Dan Andi ini harus sampai sebelum subuh tiba. Makanya Andi tuh lewat jalan pintas dengan harapan dia cepet sampai ke tujuan. Suasana jalan tuh sekarang begitu hening, sunyi, bahkan juga sepi ya. Andi tuh nggak ngelihat ada orang sama sekali di jalanan tersebut. Jalan terus tuh sampai sekarang udah mulai masuk pelosok, di mana jalanan ini juga gelap banget. Di tengah jalanan yang gelap, Andi dengar ada ketukan dari belakang mobilnya. Loh, suara apaan itu ya? Andi mulai merinding tuh. Ini suara apa ya? Kok ada yang ketok-ketok gitu loh. Tapi di satu sisi dia coba pakai nalar logikanya ya. Oh mungkin karena ini jalanan berbatu, jadi kayak ada suara bunyi ketokan. Ya udahlah, dia jalan terus lanjut tuh. Sekitar jam 11 malam, jalanan makin sepi tuh. Entah kenapa firasat si Andi ini makin lama makin gak enak. Hingga gak lama dari belakang kedengeran tuh ada suara keranda berisik banget. Gojlok, 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 gojlok. Seakan-akan itu lagi lewat jalan yang bergelombang ya. Padahal Andi nggak lewat jalan bergelombang. Loh, itu suara apaan? Andi makin merinding tuh. Tapi masih berusaha stay cool aja. Hingga nggak lama, ada suara kaca diketok dari arah belakang tempat jenazah tersebut. Buset, suara apaan tuh? Si Andi perasaannya makin nggak karuan ya, maklum. Udah jalan sendirian, bawa mayat, dan juga nggak ada siapa-siapa lagi di jalan tersebut. Tapi ya, dia tuh juga pengen ngecek gitu loh, sebenarnya di belakang ini berisik-berisik apa sih? Ya udahlah, dia pinggirin tuh mobil. Saat itu kondisi jalanan benar-benar sepi banget, di sampingnya itu banyak pohon-pohon tinggi. Dia juga nyesel tuh, aduh, kenapa ya tadi gue malah nolak temen gue buat nemenin gitu loh. Tapi mau gimana lagi? Dia cuman sendiri, ya udahlah dia coba tuh ke belakang, dibuka pintu mobilnya. Bismillah. Saat pintu kebuka, di situ Andi kaget banget. Kalau jenazah yang dia lihat itu udah jatuh dengan posisi telungkup ya, berantakan sama kerandanya. Astagfirullah, lah kok bisa begini ya? Nah, dengan rasa takutnya, Andi masuk tuh ke dalam buat benerin ya. Siapa lagi yang mau benerin kalau bukan dia gitu loh. Hingga nggak lama dia nyium ada aroma bau kentang di sana. Loh, ini bau apa ya? Tapi Andi coba diemin aja hingga pas dia mau ngangkat jenazah itu kerasa berat banget. Nah, Andi makin nggak karuan perasaannya. Dia bingung harus ngapain hingga akhirnya dia lari tuh, ditinggalin aja mobilnya. Niatnya pengen minta tolong sama rumah-rumah yang ada di desa tersebut. Hingga ada sebuah kejadian puncak yang terjadi di sini. Si Andi ini ngos-ngosan ya, dia lari-lari tuh terus nyari-nyari rumah warga. Hingga ada satu nih dapet. Tapi dia mikir ya, kok rumahnya rada aneh gitu. Oh mungkin karena di pelosok desa kali. Tanpa pikir panjang langsung tuh diketok pintu rumahnya. Permisi Pak. Iya ada apa Ki? Pak, boleh minta tolong Pak untuk angkat jenazah yang jatuh dari keranda.
Wah, iya Ki. Ayo, kita ke sana. Andi sendiri sebenarnya masih aneh ya sama bapak-bapak itu, dari pakaiannya tuh jadul banget. Udah gitu manggil nama dia itu dengan panggilan Ki lagi. Ki itu kan sebenarnya panggilan jadul ya. Andi juga bingung, masih ada orang yang gunain. Tapi ya udahlah, yang penting kan udah ada yang bantuin. Sing penting yakin kalau kata Andi tuh. Langsunglah mereka jalan ke ambulans. Dari jauh Andi tuh ngeliat ya mobil ambulansnya ya masih nangkring di sana. Jalan tuh mereka, jalan hingga semakin dekat. Andi ini ngeliat ada sosok pocong dengan wajah dari jenazah yang tadi. Di situ Andi bener-bener kaget banget karena dia tuh ngeliat bener-bener kain kafannya, terus wajah dari jenazah tadi itu seakan-akan marah sama si Andi. Hingga pas dia mau kabur ngajak bapak yang tadi tuh, malah di belakangnya ada pocong juga. Bahkan yang sekarang ini, kata Andi bener-bener serem banget. Wajahnya hitam legam. Hingga gak lama, Andi pun ngerasa semuanya menjadi hitam. Bang, bangun bang. Bang. Gak lama, Andi sadar ya. Ternyata dia pingsan. Sekarang udah pagi hari. Dia teringat tuh sosok pocong yang bikin dia takut tadi malam. Akhirnya dia pun bercerita tuh sama warga tentang apa yang dia alami semalam. Sekitar jam 9 malam sehabis kerja atau gue gak tau lah habis ngapain, Andi tuh mulai ngerasa ngantuk yang berat banget. Dan dia pun memutuskan buat tidur di mobil ambulans. Kenapa sih Andi ini gak tidur di rumah aja malah di mobil ambulans? Gue gak tahu deh, tapi yang jelas dia mulai tidur tuh pada saat itu. Dia tidur sendirian, hingga di tengah-tengah tidurnya, dia tuh ngedengar ada suara aneh samar-samar. Pak, bangun Pak. Bangun, katanya mau nganter saya. Andi langsung membuka mata, dan di situ dia ngeliat kalau ada sosok pocong dari jenazah yang kemarin dia makamkan. Mulai dari kain kafannya, wajahnya, itu benar-benar sama persis. Langsung tuh Andi ketakutan dan kabur dari mobil ambulansnya. Keesokan harinya dia tuh bingung ya, kenapa sih kok sosok ini gangguin gue terus gitu loh. Gue tuh salah apa? Mungkin itu yang dipikirin sama Andi ya. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk diruqyah aja agar segera hilang gangguan dari jin tersebut. Itu dia guys, pengalaman horor dari Pak Andi saat menjadi supir jenazah ya. Ini bener-bener serem banget kalau menurut gua. Apalagi kan ini juga pengalaman horor pertama dari Pak Andi. Tapi bisa gue bilang ya, kalau nggak semua sopir jenazah itu punya pengalaman horor. Karena beberapa tuh gue juga temuin, selama mereka bekerja sebagai supir jenazah, nggak ada pengalaman horornya. Ada nggak sih dari kalian yang nonton bekerja sebagai supir jenazah? Bisa banget loh komen cerita pengalaman kalian di bawah. Nah, terus kan tadi gue sering bilang bobol ya di awal video. Jadi bobol itu karena memang Bukalapak lagi ngadain Harbolnas 11.11. Promo barang yang murah pol, bikin dompet kalian nggak jebol. Promo Harbolnas Bukalapak ini ada dari tanggal 10 sampai 21 November 2021. Dan produknya itu ada banyak ya, mulai dari fashion, gadget, hobi, koleksi, olahraga, dan juga otomotif. Karena belanja di Bukalapak bonusnya pol, bonus emasnya juga nampol. Jadi sekian dulu ya hari ini, karena emang gue tuh pengen cari-cari produk-produk yang bisa gue bobol di Bukalapak.